Nah, khotbah hari ini akan saya beri judul From the Soil of Our Affliction, atau dari tanah kesesakan penderitaan kita. Saya akan buka dengan satu kutipan dari Eugene Peterson yang berkata, bahkan bertanya mungkin ya, do you think of Christian faith as a fragile style of life that can flourish only when the weather conditions are just right? Or do you see it as a tough perennial that can stick it out through the storm and drought, survive the trampling of careless feet and the attacks of vandals? Atau bahasa Indonesianya ya, saya terjemahkan buat saudara. Harusnya langsung aja tadi ya, biar nggak bingung. Apakah saudara memandang iman Kristen sebagai kehidupan yang rapuh, yang hanya dapat bertumbuh ketika cuaca sedang bersahabat? Ataukah saudara melihatnya sebagai tanaman tahunan yang tangguh, yang sanggup bertahan melewati badai dan musim kering, tetap hidup meski terinjak oleh kaki yang ceroboh dan diserang oleh tangan-tangan yang merusak? Saudara, sebuah kutipan yang mengajak kita bukan ke sebuah rumah kaca di mana tanaman-tanamannya dilindungi dari cuaca ekstrim, dilindungi dari badai, dilindungi dari musim dingin, bertumbuh dalam kenyamanan. Ini sebuah pertanyaan yang membawa kita ke sebuah taman di mana tanaman-tanamannya bertumbuh dalam segala cuaca dan tekanan. Tanaman-tanaman yang bertumbuh di sebuah tanah yang bernama kesesakan, tanaman-tanaman yang bertumbuh di dalam tanah yang bernama kesakitan, a soil of pain, a soil of affliction, atau judul kita hari ini a soil of our affliction. Dan kita akan lihat bersama dan akan kita renungkan bersama dari firman Tuhan di Mazmur 129 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita baca silih berganti, saya yang pink, yang ganjil, saudara yang genap ya. Inilah firman Tuhan dari Mazmur 129. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut. Yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Saudara, kalau kita merenungkan pertanyaan Eugene Peterson tadi, memang seringkali kita memandang kehidupan Kristen seperti bunga hias yang hidup di rumah kaca. Sedikit saja penolakan, sedikit saja kesesakan, sedikit saja penderitaan dan tekanan lalu mulai layu. Tapi Mazmur 129 memberikan satu gambaran yang berbeda. Mazmur ini membuka bahwa ada luka, ada kesesakan yang umat Tuhan alami. Mazmur ini tidak berkata, tidak menjanjikan bahwa hidup umat Allah, orang beriman selalu nyaman. Sebaliknya, sebuah kejujuran diungkapkan. Sejak masa mudaku, mereka telah menindas aku. Ada bekas penindasan. Ada bekas luka yang begitu dalam, ada penderitaan panjang yang mereka atau umat Tuhan alami. Tapi ada satu kalimat yang menjadi pusat pengharapan dari Mazmur ini. Mereka berkata, mereka yang menindas kami tidak dapat mengalahkan aku. Mazmur ini berkata bahwa kehidupan umat Tuhan bisa aja dibajak ya. Mereka pakai istilah punggungku ini dibajak dengan begitu panjang. Bisa dilukai, bisa ditekan, bisa diserang, tetapi tidak bisa dihancurkan. Artinya tidak bisa dilepaskan dari tangan Tuhan. Umat Allah bisa melewati musim kering, bisa melewati badai, musim dingin, tetapi tidak akan kehilangan pijakannya. Sebab akarnya tertanam di dalam kesetiaan Tuhan. Di Mazmur ini kita melihat ada penghiburan yang pasti bahwa umat Allah yang menderita, yang mengalami kesesakan tidak akan ditinggalkan dan akan terus dipegang oleh tangan Tuhan yang adil. Di mana tangan Tuhan yang adil kelak akan memutuskan tali-tali yang menyesakkan umatnya. Tetapi selain itu ada sebuah penghiburan yang jauh melebihi itu. Di mana Tuhan bisa memakai setiap kesesakan yang kita alami, yang kita lewati sebagai tanah untuk menumbuhkan kita. Maka pertanyaan untuk kita renungkan pagi hari ini, bisakah kita melihat setiap kesesakan sebagai tanah yang Tuhan sanggup pakai untuk menumbuhkan hidup kita?
Saudara, di tangan Tuhan, kesesakan bisa menjadi tanah tempat Ia menumbuhkan iman kita, melucuti kesombongan kita, menyingkapkan hati kita, dan membawa kita lebih dalam berakar kepada Injil Yesus Kristus. Maka poin kita yang pertama adalah kesesakan adalah tanah tempat kebanggaan kita dilucuti. Sebelum kita berbicara tentang apa yang Tuhan tumbuhkan dari kesesakan, kalau kita baca Mazmur 129, kita akan melihat sebuah pengakuan yang sangat penting bahwa umat Tuhan sungguh menderita. Ini berarti kesesakan yang kita alami bukanlah hal yang harus kita deny. Bukanlah hal yang harus kita sangkal. Kita memang mengalami itu. Pemazmur bilang mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Dan ini berarti penderitaan yang umat Tuhan alami bukan penderitaan sesaat. Bukan goresan tipis yang cepat hilang, saudara. Tapi penderitaan panjang yang berulang dan membekas di punggung mereka. Kita bisa lihat dari ayat 3. Di atas punggungku pembajak membajak. Mereka bikin alur bajak yang begitu panjang. Saudara, ini bukan bahasa puitis yang indah. Ini bahasa yang menggambarkan luka yang begitu dalam. Punggung yang tercabik. Menggambarkan hidup yang disayat-sayat, hidup yang terus dilukai oleh penderitaan. Dan Alkitab tidak pernah menyepelekan luka umat Allah. Mazmur hari ini tidak menyuruh kita untuk berpura-pura kuat, seolah-olah kita kebal terhadap rasa sakit. Pantas ketika Tuhan bisa memakai kesesakan sebagai tanah untuk menumbuhkan kita, lalu kita merasa tidak sakit. Enggak, saudara, kesakitan itu tetap ada. Tapi saya percaya justru dari tanah yang sedang dibajak itulah Tuhan bekerja. Justru di saat umat Tuhan dilucuti, dilemahkan, nggak punya tempat untuk bermegah, mereka belajar, saudara, melihat bahwa satu-satunya sandaran yang ada bagi mereka adalah pribadi Tuhan sendiri. Saudara, Mazmur ini dibaca, ditulis dan dinyanyikan di dalam bayang-bayang pengalaman pembuangan ke Babel. Ketika Israel dilucuti dari tanah lahir mereka, dari kota mereka, dari bait suci, dan semua yang mereka banggakan. Dan ketika itulah mereka belajar bahwa satu-satunya sandaran yang tersisa adalah Tuhan. Saudara, mereka dilucuti dari negara mereka, kota mereka yang mereka banggakan, tempat tinggal raja mereka, identitas nasional mereka, tempat ibadah mereka. Selama ini mungkin mereka membanggakan perlindungan benteng mereka yang begitu kuat di antara gunung-gunung di Sion. Selama ini mungkin mereka membanggakan raja mereka. Mereka membanggakan kekayaan mereka. Bahkan mungkin mereka membanggakan kereligiusan mereka. Tapi ketika mereka berada di Babel, ketika mereka mengalami kesesakan tersebut, semuanya gone. Mereka gak punya lagi sesuatu untuk mereka banggakan. Mereka gak punya satu hal untuk mereka sombongkan. Yang mereka miliki hanyalah Tuhan. Tapi hari itu mereka menyadari melalui Mazmur ini bahwa mereka tidak bisa dikalahkan. Meskipun mereka ditindas, meskipun mereka mengalami kesesakan, mereka tidak bisa dikalahkan bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka sanggup, tapi di ayat 4 mereka berkata karena Tuhan itu adil. Hari itu di tengah kesesakan mereka belajar bersandar pada karakter Tuhan yang adil. Tuhan yang selalu benar. Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan yang tidak pernah melupakan umatnya. Hari itu mungkin mereka gak punya sesuatu untuk dibanggakan di dalam kesesakan mereka, di dalam pembuangan mereka. Tapi hari itu pun mereka belajar untuk bersandar pada satu-satunya kebanggaan mereka, yaitu Tuhan. Saudara, begitu pula kesesakan yang hari ini mungkin saudara dan saya alami. Kesesakan sering membawa kita dalam posisi back against the wall atau punggung kita udah gak ada jalan lagi, saudara. Gak ada tempat untuk pergi, gak ada tempat untuk berlari. Gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang bisa kita banggakan. Di saat itulah kita bisa melihat bahwa kesesakan Tuhan pakai untuk melucuti hidup kita dari kebanggaan atas pekerjaan kita, atas jabatan kita, atas uang kita, bahkan atas kereligiusan kita, atas kerohanian kita yang kita banggakan. Mungkin tadinya kita merasa bangga, sombong dan aman dengan pekerjaan kita, dengan posisi kita, kekuasaan kita, harta kita, uang kita. Tapi ketika kesesakan itu datang, kita disadarkan bahwa itu semua gak bisa kita andalkan.
itu semua nggak bisa kita banggakan. Bahkan mungkin selama ini kita merasa aman karena kita rohani. Kita merasa aman karena kita religius. Kita merasa hidup kita baik-baik saja. Kita merasa semuanya lancar-lancar saja karena saya religius. Karena saya taat. Karena saya rajin bersaat teduh. Karena saya terus mencari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika hidup menjadi tidak baik, saudara. Ketika hidup menjadi membawa kita ke dalam sebuah penderitaan yang begitu menyesakan. Saat itu juga kita dilucuti dari hidup religius yang selama ini kita banggakan. Saudara, kesesakan melucuti kita dari ilusi bahwa kita sedang memegang kendali dengan segala yang kita banggakan. Dan di dalam kesesakan, Tuhan bisa membongkar kebanggaan-kebanggaan palsu kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam persandaran penuh kepada pribadi Tuhan dan karakternya yang adil dan benar. Hari ini ketika saudara berada dalam kesesakan, mari coba lihat. Apa yang selama ini mungkin saudara andalkan dan banggakan? Apa yang membuat saudara sombong dan merasa aman dengan apa yang saudara miliki? Mungkin hari ini Tuhan mau membawamu untuk bersandar kembali hanya kepada pribadi Tuhan. Amin. Gak enak ya denger ya saudara ya. Wah, biasanya kesesakan dikasih janji-janji, sebentar lagi nih kamu keluar dari kesesakan. Tapi hari ini firman Tuhan mau bilang, kesesakan jalanilah itu. Karena disitulah saudara ditumbuhkan untuk semakin bersandar pada pribadi Tuhan. Amin. Wah, gak berani kenceng saudara ya. Oke, mari kita ke poin yang kedua. Bahwa kesesakan adalah tanah tempat hati kita disingkapkan. Saudara, di ayat 4, pemazmur berkata Allah itu adil dan ia akan membebaskan umatnya dari penindasan. Di mana Allah memotong tali-tali orang fasik. Dikatakan di ayat 5, semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka akan seperti rumput di atas sotoh. Sotoh itu atap ya saudara ya. Yang menjadi layu sebelum dicabut. Yang tidak digenggam tangan penyabit. Atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Saudara, bagian ini adalah bagian yang keras dan seringkali tidak bisa diterima oleh orang Kristen saat ini. Ayat 5 sampai ke 8 termasuk apa yang sering disebut sebagai bagian imprecatory psalm. Yaitu doa atau mazmur yang meminta Allah bertindak menghukum orang fasik dan menghentikan kejahatan mereka. Banyak sekali akan saudara temukan di dalam Alkitab imprecatory prayer. Doa untuk meminta Tuhan menghukum orang fasik. Tapi kita perlu melihat bahwa ini bukan berarti pemazmur sedang melampiaskan sakit hati atau dendam pribadi. Ia gak sedang bilang gini, Tuhan tolong balaskan dendam buat mereka yang menyakitiku. Yang ia serahkan kepada Tuhan adalah orang-orang yang membenci Sion. Mereka yang menentang Allah. Mereka yang membenci umat Allah. Mereka yang melawan kerajaan Allah. Jadi ini bukan sebuah doa dendam pribadi kayak kita, Tuhan tolong balaskan apa yang dia lakukan kepadaku. Enggak saudara, bukan. Tapi seruan agar Tuhan yang adil tidak membiarkan kejahatan itu menang. Mazmur 129 menggambarkan orang fasik seperti rumput di atap. Dan di Israel kuno atapnya bukan seperti rumah kita sekarang. Yang segitiga, tapi datar. Ya. Di atasnya dikasih balok kayu, ranting, alang-alang, lumpur, tanah liat, dipadatkan gitu saudara ya. Nah, ketika ada debu, sisa tanah, sedikit kelembaban dari hujan ataupun embun, kadang-kadang rumput-rumput liar ini bisa tumbuh di atas atap. Tapi masalahnya atap rumah ini bukan tempat yang cocok untuk pertumbuhan rumput-rumput. Gak ada akarnya, gak bisa kuat berakar. Dan itulah gambaran orang fasik di Mazmur 129. Mereka mungkin tampak kuat. Mereka mungkin sempat menindas, sempat melukai. Mereka menginjak-injak umat Tuhan. Tetapi pemazmur berkata kepada Tuhan, jadikan mereka seperti rumput di atap. Dan mereka sepertinya hidup. Sepertinya hijau. Tapi gak berakar. Gak bertahan. Kelihatannya kuat tapi gak bisa dipanen. Gak bisa berbuah saudara. Dan disinilah firman Tuhan membalik cara pandang kita. Seringkali yang kita lihat kuat adalah mereka yang menindas, mereka yang menginjak-injak. Tapi justru mereka adalah orang yang paling rapuh di hadapan Allah. Sebaliknya mungkin
Saudara diinjak-injak, nampak terluka, lemah di mata dunia, tapi justru dipelihara oleh Allah. Orang fasik mungkin nampaknya berdiri sangat kuat dan tegap, tapi sebenarnya seperti rumput di atap, dangkal. Mereka tidak punya kehidupan, tidak berakar kuat. Mungkin kita saat ini sedang mengalami kesesakan seperti tanah yang dibajak di punggung kita. Tapi justru kita kuat. Tidak bisa dicabut karena akar hidup kita berada di dalam kesetiaan Allah. Nah saudara, ketika dikatakan Tuhan akan menghukum orang yang fasik, Tuhan adalah Tuhan yang adil dan tidak akan membiarkan kejahatan berkuasa. Yang menjadi respon kita pertama-tama apa biasanya? Rasain lo. Bener gak saudara? Bener gak? Rasain lo. Orang fasik, gua orang benar. Ternyata ini kembali mengekspos hati kita. Bahwa kita ternyata sering merasa bangga karena kita merasa benar. Kita seneng kalau dengar orang fasik akan dihancurkan. Bahkan kalau saya membukakan contoh paling konkret, kita sering bilang, nah itu kan lihat orang itu ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Orang itu usahanya rugi. Orang itu usahanya habis, hartanya dihabiskan. Kenapa? Karena dia jahat. Tanpa sadar kita sering memikirkan hal tersebut. Tanpa sadar kita bangga, kita disebut orang benar, dan kita bangga orang fasik mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan ketika orang fasik diibaratkan seperti rumput yang tumbuh di atap. Rumput yang hijau kelihatannya tetapi tidak berakar. Kelihatan hidup tapi nggak bisa dituai, nggak bisa dipakai. Saudara, kita perlu memeriksa hidup kita. Apakah benar-benar kita tanaman yang berakar kuat di dalam Kristus atau tanaman yang juga tumbuh di atap? Terus saudara bertanya, Pets, bukannya orang yang sudah selamat pasti bertumbuh ya? Pasti berbuah ya. Buat apa kita ngecek hati? Buat apa kita ngecek hidup? Buat apa kita memeriksa hidup kita? Saudara, justru orang yang diselamatkan, orang yang sudah bertobat, orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus akan terus memeriksa hidup dan hatinya setiap hari. Saya mau bilang orang yang sudah lahir baru justru tidak akan cuek dengan kehidupan rohaninya. Keselamatan yang udah pasti gak akan membuat kita nyaman, saudara. Justru akan membawa kita semakin giat untuk terus menyelidiki dan memeriksa hati dan hidup kita. Saya mau tanya hari-hari ini saudara, apakah saudara sedang cuek dengan pertumbuhan rohani saudara? Dengan kehidupan rohani saudara? Saudara merasa sudah selamat, lalu tidak perlu terus-menerus memeriksa, mengkalibrasi hati. No saudara, saudara perlu terus melakukannya setiap hari. Mari bertanya, apakah aku sudah menjadi orang yang kelihatannya hijau, tapi gak berakar? Apakah aku jadi orang yang rajin ke gereja, sibuk pelayanan, tapi tidak benar-benar berakar kuat di dalam Injil Yesus Kristus? Saudara, gini pertanyaannya bagi kita semua. Bukanlah apakah Tuhan akan menghakimi orang fasik, karena sure dia akan melakukannya. Tapi mari tanyakan ke dalam hidup kita. Apakah pola hidup orang fasik sedang bertumbuh di dalam hati saya? Saudara, hari ini ketika ada kesesakan yang engkau alami, lewat kesesakan tersebut, Tuhan mau kembali kita memeriksa hati kita. Apakah kita benar-benar berakar di dalam Kristus? Sebab kesesakan menyingkapkan akar kita. Apakah kita sungguh berakar dalam Kristus atau selama ini hanya tampak hijau karena keadaan sedang baik-baik saja? Hari ini ketika saudara mengalami kesesakan, bisa jadi Tuhan sedang menyingkapkan akar hidupmu. Apakah kita sungguh berakar dalam Kristus? Bisa jadi kesesakan itu Tuhan sedang pakai untuk mengguncang kenyamanan kita. Mungkin hari-hari ini engkau terlalu nyaman dan stabil, tapi gak bertumbuh. Mungkin hari ini engkau terlalu enak menikmati semua berkat Tuhan, tapi tidak benar-benar berakar. Tapi kesesakan tersebut Tuhan tidak pakai untuk menghancurkan saudara, tapi untuk menyingkapkan hati saudara. Untuk melihat apakah saudara benar-benar tertanam, berakar kuat di dalam Kristus. Lewatnya Tuhan mau kita belajar untuk tidak lagi hidup di dalam kestabilan yang semu, yang palsu. Tapi lebih lagi berakar kuat di dalam Kristus yang tidak pernah berubah. Amin.
Hari ini melalui kesesakan yang saudara alami, mari minta Tuhan singkapkan akar kita. Mari minta Tuhan singkapkan apa yang selama ini menjadi akar kita. Hari ini mungkin hidupmu terlalu stabil, mungkin terlalu nyaman, tapi gak bertumbuh. Minta Tuhan untuk gonjangkan, untuk memastikan kau bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Yang nomor 3, yang terakhir adalah kesesakan adalah tanah tempat kita bertumbuh di dalam Injil. Di poin ini kita mau melihat Mazmur 129 di dalam terang Injil. Bagaimana mungkin umat Tuhan yang dibajak punggungnya tidak dikalahkan? Bagaimana mungkin mereka tetap berdiri? Jawabannya itu hanya mungkin karena Yesus Kristus. Kita dibajak, kita mengalami tekanan dan kesesakan tetapi tidak dikalahkan, tetap berdiri karena Yesus Kristus. Karena Ia adalah puncak dari Mazmur 129 yang tidak berhenti pada Israel tapi mencapai puncaknya di salib. Israel berkata, mereka telah menindas aku sejak masa mudaku. Dan Kristus Yesus adalah Israel yang sejati. Anak Allah yang sejati. Yang masuk ke dalam seluruh kisah umat Allah, kisah saudara dan kisah saya. Dan Ia datang ke dunia bukan untuk hidup nyaman di rumah kaca. Ia datang ke dunia yang telah dirusak oleh dosa. Dunia yang penuh permusuhan terhadap Allah. Ia mengalami semua yang dinyanyikan Mazmur 129. Ia mengalami tanah yang bernama kesesakan. Ia ditolak, ia dihina, ia difitnah, Kristus dikhianati dan disalibkan. Kristus adalah gambaran Mazmur 129 yang nyata. Punggungnya benar-benar dihancurkan, tubuhnya dicabik-cabik dan dilukai. Dan Ia bukan hanya melihat umatnya menderita, Ia masuk ke dalam penderitaan umatnya. He is the ultimate afflicted, ultimate persecuted one. Yang benar-benar menderita dan mengalami kesesakan yang sejati. Ia tidak menolak penderitaan, sakit dan kesesakan itu. Ia masuk dan menjalaninya untuk saudara dan saya. Ia disalibkan dan mati. Tapi sebagaimana Mazmur ini berkata, kami tidak dikalahkan. Hari itu Kristus tidak dikalahkan. Sepertinya Ia dikalahkan dan berada di dalam kubur. Tapi lihatlah kubur yang kosong. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dan mengalahkan maut. Tapi Kristus tidak hanya menderita sebagai contoh bagi kita. Ia menderita sebagai pengganti kita. Dan kita akan melihat betapa indahnya Injil Yesus Kristus di sini. Karena kalau tadi kita merenungkan dan membaca tentang orang fasik dan musuh-musuh Sion, kita akan mudah berkata, ya Tuhan hukum mereka, permalukan mereka, usir mereka, buat mereka tidak bertumbuh. Jangan berkati mereka, kutuk mereka. Tapi hari ini Injil membuka mata kita untuk jujur di hadapan Allah. Kita pun adalah orang-orang fasik tersebut. Kita pun adalah orang-orang yang berbangga diri, yang memberontak terhadap pemerintahan Allah. Kita orang-orang yang lebih suka bersandar kepada diri sendiri. Dan kalau Tuhan benar-benar memperlakukan kita hanya dengan keadilan tanpa anugerahnya, maka kita pun seperti orang fasik yang binasa. Dan kabar baiknya, Kristus datang untuk menyelamatkan orang fasik seperti saudara dan saya. Ia menderita bukan karena ia fasik, melainkan untuk orang fasik. Ia pikul kutuk yang seharusnya jatuh ke atas kita. Ia menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Ia masuk ke dalam kegelapan, ke dalam penghinaan, ke dalam murka Allah, ke dalam kematian. Supaya kita musuh-musuh Allah bisa diperdamaikan dengan Allah. Supaya orang-orang berdosa seperti kita tidak lagi berdiri di bawah kutuk, melainkan diterima sebagai anak-anak Allah. Dan karena Kristus telah mengambil tempat kita, dan kita sudah bersatu dengan Dia. Inilah penghiburan terbesar bagi saudara dan saya di dalam kesesakan. Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus, kesesakan kita tidak pernah terpisah darinya. Ia tidak berdiri jauh dan menonton kesesakan kita. Ia menyertai kita di dalamnya. Tetapi lebih dari itu, persatuan dengan Kristus mengubah makna kesesakan kita.
Di luar Kristus, penderitaan, kesesakan hanya sebuah hal yang menakutkan. Karena bisa terasa seperti hukuman. Tempat kita mengalami kegelapan dan tanpa harapan. Tetapi di dalam Kristus, kesesakan orang percaya bukan kutuk penghukuman. Karena tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kesesakan kita hari ini bukan murka seorang hakim yang sedang membinasakan kita. Melainkan tanah di tangan Bapa yang sedang menumbuhkan kita. Tanah yang mungkin keras. Tanah yang mungkin gak pernah kita pilih sendiri. Tanah yang gak pernah kita mau. Tapi tanah yang dipakai Allah untuk menumbuhkan iman kita. Untuk mematikan kesombongan kita. Untuk mengakarkan kita lebih kuat, lebih dalam kepada Yesus Kristus. Saudara, persatuan kita dengan Kristus, ini berarti kesesakan kita tidak punya makna. Hari ini saudara mungkin gak tahu, gak ngerti apa yang Tuhan kerjakan melalui kesesakan saudara. Saudara mungkin gak langsung bisa melihat buah dari air mata yang setiap hari saudara teteskan entah berapa juta tetes. Saudara mungkin gak tahu kenapa Tuhan membiarkan luka, alur bajak yang begitu panjang itu ada di punggung kita. Tapi karena Kristus sudah mati dan bangkit buat kita, kita tahu dan percaya bahwa penderitaan dan kesesakan yang kita alami punya makna. Di tangan Tuhan, kesesakan kita menjadi tanah, tempat sesuatu yang baik sedang ditumbuhkan. Dan karena kita telah dipersatukan dengan Kristus, kesesakan tidak akan mengalahkan kita. Ketika pemazmur berkata, mereka tidak dapat mengalahkan aku. Ini berarti kita kuat dan tetap berdiri. Bukan karena kita tidak pernah goyah. Bukan karena kita tahan banting. Tapi karena Kristus sudah lebih dulu masuk ke dalam penderitaan yang terdalam. Mati dan bangkit dengan kemenangan. Kubur tidak dapat menahan dia. Maut tidak dapat mengalahkan dia. Dan kalau kita ada di dalam dia, maka kesesakan pun tidak bisa mengalahkan kita. Luka saudara dan saya memang nyata. Air mata yang saudara teteskan mungkin sudah tidak terhitung lagi. Tapi kesesakan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kemenangannya menjadi jaminan bahwa pada akhirnya kita akan tetap berdiri bersama dengan dia. Jadi saudara, kesesakan adalah tanah tempat kita bertumbuh di dalam Injil. Di sanalah kita melihat bahwa Kristus bukan hanya juru selamat yang menebus kita di masa lalu. Tapi juga Tuhan yang terus hadir. Yang memelihara dan menumbuhkan kita di tengah penderitaan hari ini. Di tanah yang bernama kesesakan itulah kita belajar bahwa kita tidak hanya membutuhkan kelepasan dari kesesakan. Kita membutuhkan Kristus sendiri di dalam kesesakan itu. Di tanah yang bernama kesesakan itulah kita belajar berkata, bahkan mungkin sambil menangis, mereka telah menindas aku sejak masa mudaku, tetapi tidak dapat mengalahkan aku. Karena aku milik Kristus yang sudah menang. Saudara, mungkin hari ini ada bagian hidup saudara yang terasa seperti tanah yang keras. Tanah yang gak pernah saudara mau. Tanah yang gak pernah saudara bayangkan. Hidup yang gak pernah saudara pilih. Punggung saudara mungkin hari ini penuh dengan alur bajak yang panjang. Mungkin saudara pengen segera keluar dari penderitaan ini. Dan by the way gak ada salahnya untuk meminta kelepasan kepada Tuhan. Tapi Mazmur 129 mengundang kita untuk melihat lebih dalam. Bagaimana jika justru di tanah yang bernama kesesakan itu, Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana jika kesesakan itu artinya bukan Tuhan meninggalkan saudara. Tapi artinya adalah Tuhan sedang melucuti kebanggaan saudara. Tuhan sedang menyingkapkan hati saudara. Tuhan sedang menumbuhkan saudara lebih dalam kepada Injil Yesus Kristus. Mungkin kita gak mengerti alasannya. Tapi kita mengenal karakternya. Ya Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Dan dari kesakitan kita, kesesakan kita, Ia mau menumbuhkan iman yang lebih berakar, lebih murni, dan lebih melekat kepada Yesus Kristus. Hari ini kesesakan apapun yang saudara sedang alami dan rasakan. Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah lama.
Seperti bangsa Israel yang berkata, sudah sejak muda aku mengalami ini. Mungkin kesesakan saudara ada yang esok atau lusa sudah berlalu. Mungkin ada yang seperti lecet kulit tipis. Tapi ada juga mungkin yang begitu dalam dan panjang seperti punggung yang dibajak. Ingatlah hari ini. Justru di dalam dan melalui tanah bernama kesesakan ini. Tuhan bekerja. Dan saudara gak sendirian. Sebab Yesus yang sudah melalui segala penderitaan dan kesesakan. Sekarang ada bersama saudara. Memegang hidup saudara yang sedang ditumbuhkan melalui tanah yang bernama kesesakan. Saudara, ia sudah menang. Maka kita percaya tidak ada kesesakan yang bisa menghancurkan hidup kita. Semua Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa.